Tanahku, tanah rakyatku, tanah ini, tanah yang diberkati, tanah yang dirahmati, menyilaukan setiap penjuru dunia, sehingga siapapun yang melihatnya langsung ingin memilikinya. Tak ayalnya sebuah permata yang bersinar. Tapi sayangnya, permata ini rusak karena dijamah secara paksa dari tempatnya. Rakyatku menderita di tanahnya sendiri. Rakyatku diperbudak di negerinya sendiri oleh orang yang berkedudukan sebagai tamu. Berawal dari timah kami yang melimpah, membuat mereka dengan sengaja dan seenaknya membangun loji. Sebuah tempat dagang yang dibangun untuk kepentingan mereka sendiri. Sumber daya itu kita yang punya, tapi mereka yang mengambil dan mengakui. Mereka jelas salah, tapi seakan-akan lancang untuk siapapun menyebutnya sebuah kesalahan. Tapi kami, jelas itu milik kami, tapi justru kami yang terlihat bersalah jika melawan. Rakyat-rakyatku dibuatnya hidup tersiksa, diperlakukan semena-mena. Mereka merasa asing di negerinya sendiri. Belum lagi hadirnya Sungai Musi yang indah di tengah-tengah daratan kami. Sungainya yang membentang dari hulu ke hilir, membelah daratan di antara kota ini, menjadikannya pusat perkembangan kebudayaan maritim yang pesat. Kapal-kapal besar bangsa Eropa dengan mudahnya datang serta menapaki daratan, lalu diambilnya apa yang menjadi milik kami. Seharusnya Sungai Musi menjadi keberkahan untuk kami, tapi mereka menguasainya tanpa rasa malu. Rakyatku, rakyat yang cerdas, mereka tidak serta-merta diam dizolimi. Kemarin, loji yang sudah berdiri kokoh dengan sekejap di bumi hanguskan. Para tentara dibantai, dan bangunan itu menjadi hangus habis tak bersisa. Rakyatku memang tak bersenjata canggih, namun mereka punya keberanian yang tak dipunyai bangsa manapun. Dan bisa aku yakinkan akan banyak pemberontakan-pemberontakan yang terjadi sampai kami benar-benar bisa bebas berjalan di tanah kami sendiri. Assalamualaikum Yang Mulia. Kulo mendengar engkau cawak sendiri. Hati-hati sultanku. Bahkan tembok keraton sendiri pun kau cawa dan menjadi pengkhianat. Waalaikumsalam. Sudah lama kau di sana? Baru saja Yang Mulia. Apa yang kau pikirkan Yang Mulia? Kau berhasil membuat dua bangsa itu tunduk padamu. Mereka ingin engkau bersekutu dengan salah siko di antara mereka. Karena engkau itu sultan yang paling berpengaruh di sini. Jika siko baik ada yang bersekutu dengan kita, maka kita kau punya kekuatan melawan yang lainnya. Kita kau bekerja sama dan menjalin kekuatan Yang Mulia. Tak ada yang benar-benar ingin bersekutu.
Pada akhirnya, mereka berharap aku menyerahkan tanah Palembang ini seutuhnya. Mereka ingin Palembang bisa jatuh ke tangannya. Bisa saja sekarang aku bersekutu dengan salah satunya. Tapi pada akhirnya, sekutu akan berubah menjadi lawan yang paling menakutkan. Karena mereka tahu dengan bersekutu, maka kedekatan akan semakin terjalin. Dan dengan kedekatan itu, mereka bisa membaca di mana saja titik kelemahan kita. Tidak ada penjajah yang benar-benar tulus bersekutu dengan pribumi, wahai penasehat. Tujuan mereka sama, menyingkirkan kita dari tanah kita sendiri. Kau terlalu cemas, Yang Mulia. Biarlah tubuh awak istirahat sebentar saja. Awak bekerja terlalu keras. Lihatlah, awak telah membuat rakyatmu menjadi menakjubkan. Mereka maju dari segala sektor. Ekonomi, pertanian, pelayaran, bidang agama, dan lainnya. Niki, sebuah prestasi yang jauh biasa. Awak jejali mereka dengan ilmu, agar mereka semakin cerdas dalam pengembangan diri. Kulo yakin, jika rakyat kita maju, menjajah Niku bisa angkat kaki dari sini. Menjadi masyarakat maju saja tidak akan cukup. Kita harus bisa melawan. Selama mereka masih menduduki tanah ini, selama itu juga mereka semakin ingin menguasai kita. Mereka tak akan puas sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan mungkin tak akan pernah. Mereka tak segan mendapatkannya dengan segala cara, dimulai cara kekerasan, kelicikan, bahkan tipu muslihat. Izin Yang Mulia. Sir Thomas Tamor Raffles datang ingin bertemu dengan Yang Mulia. Baiklah, perintahkan dia masuk menemuiku. Baik, Sultan. Selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih telah menerima kedatangan saya ke sini. Sudah lama ya, Yang Mulia? Ya, sudah lama Tuan Raffles. Ada apa gerangan yang membawamu ke sini? Apakah untuk merayuku lagi, supaya mau berpihak padamu? Memintaku agar mau melawan Belanda bersama-sama? Sudah kukatakan berulang-ulang, Tuan Raffles. Aku tidak mau ikut campur dengan kalian, dan dengan hubungan apapun yang terjadi di antara kalian. Oh tidak, Yang Mulia. Saya bahkan sudah lupa bagaimana caranya merayu. Begini. Seperti yang kita ketahui kemarin, peristiwa Sungai Aur, loji milik Belanda di bumi hanguskan oleh para masyarakat pribumi. Selain itu, mereka juga melakukan penyerangan terhadap Belanda. Dan masyarakat itu sebagian besar adalah para pengikut setia Anda. Ya, pantas. Jangan salahkan pribumi. Mereka melakukan seperti itu bukan tanpa alasan, Tuan. Bukan pula berarti mereka semena-mena terhadap bangsa Belanda. Merekalah yang seharusnya bersikap sopan sebagai tamu kepada tuan rumah. Saya mengerti, Yang Mulia. Tapi dengan perlakuan pribumi yang bertindak tanpa perundingan terlebih dahulu, membuat kerugian terhadap bangsa kami. Dan ini menimbulkan sebuah polemik yang besar antar kedua bangsa. Belanda terang-terangan menuduh kami selaku bangsa Inggris memprovokasi pribumi untuk menyerang dan membumi hanguskan loji. Dan ini berpengaruh kepada hubungan politik dan diplomatik di antara kami. Lalu bangsa kalian pun menyalahkan kami atas apa yang terjadi? Apakah saya harus meminta maaf kepada kalian atas perlakuan bangsa pribumi? Tidak, Tuan Raffles. Jikapun Belanda menuduh kalian, bukankah karena kalian punya maksud yang sama terhadap kami? Sama-sama ingin menguasai kami? Bukan seperti itu. Maaf Sultan. Saya datang ke sini secara baik-baik. Anda jangan lupa, kami bangsa Inggris pun banyak berjasa besar untuk pribumi. Well, saya kesini untuk berunding dan meminta kompensasi. Kompensasi? Apa saya tidak salah mendengar? Ya, saya minta
kau menyerahkan Pulau Bangka ke tangan kami sebagai bentuk kompensasi karena telah merugikan bangsa Inggris. Saya rasa itu kompensasi yang cukup baik. Anda sadar apa yang Anda bicarakan? Aku paham, engkau terkena tuduhan dari pihak Belanda. Tapi sepertinya kompensasimu tidak masuk akal. Kalian kan bisa saja membantah dan menyangkal kepada mereka. Karena memang itu murni perlakuan pribumi dan bukan ulah dari bangsa kalian. Lalu mengapa Anda seakan-akan sedang mencari kesempatan? Tuan Raffles, memancing di air yang keruh bisa jadi bukan ikan yang didapat, melainkan juga sampah, Tuan. Bangsa Inggris tidak akan mengalami kerugian seperti ini jika pribumi berhati-hati dalam bertindak. Dengar, itu bentuk kebijaksanaan kecil dari kami untuk memaafkan pribumi yang telah menyebabkan kesalahpahaman ini. Rakyat pribumiku tak pernah mengharap apapun dari kalian. Mereka hanya ingin hidup aman dan damai di tanahnya sendiri. Kalian yang mengusik, tapi kalian yang menyalahkan dan meminta pertanggungjawaban terhadap kami. Dengar, Tuan Raffles, tidaklah sejengkal tanah pun saya berikan kepada Anda. Apalagi sebagai kompensasi yang tidak masuk akal seperti ini. Karena saya jamin, tidak ada satupun dari rakyatku yang mencetuskan bahwa peristiwa ini adalah bentuk dorongan dari kalian. Mereka melakukannya karena mereka sudah muak dengan Belanda yang membuat kerusakan di mana-mana. Keras kepala sekali dirimu yang mulia. Baiklah, kalau begitu, izinkan saya mendapatkan kompensasi itu dengan cara saya sendiri. Oh, begitukah? Baiklah. Berapapun pasukan yang Anda bawa, akan saya hadapi. Saya pamit yang mulia. Terima kasih. Yang mulia, bagaimanapun adik yang mulia, Pangeran Adipati telah berusaha keras menjaga benteng Pulau Borang. Tapi ternyata Gusti Allah berkehendak lain. Benteng itu bisa ditembus. Saya sangat menyesal mendengarnya. Segera saya kirim bantuan medis ke sana. Bukan suatu kebetulan benteng itu bisa ditembus. Benteng yang sekian lama kokoh menahan dari segala penyerangan, dan sekarang dengan mudahnya ditembus oleh pihak Inggris, pasti ada yang salah dalam mengatur pertahanan. Yang mulia, maafkan saya.
Semua itu terjadi secara tiba-tiba. Mereka bisa membaca bagian titik terlemah pasukan kita, sehingga bisa menembus benteng pertahanan kita. Kekuatan mereka besar dan sulit diprediksi oleh kami. Kami kewalahan menjaga benteng pertahanan. Banyak yang menjadi korban. Untunglah kita masih bisa menyelamatkan diri. Lalu apa yang harus kita perbuat, penasehat? Kita harus bersiap, karena aku yakin ini belum berakhir. Cak Mano, kalau awak mencari tempat yang aman untuk mempersiapkan pasukan dan membuat strategi baru. Kalau pihak Inggris melakukan penyerangan lagi. Betul Yang Mulia. Di sini sudah tidak aman. Begini saja, lebih baik Yang Mulia berpindah untuk sementara waktu, sampai waktu benar-benar aman ke tempat yang cukup jauh dari sini. Sambil Yang Mulia mempersiapkan segalanya, biar kami yang mengurus segala bentuk pertahanan di sini. Baiklah, Bergegaslah ke Musyarawat Yang Mulia. Saya yakin di sana tempat yang paling aman untuk kau saat ini. Kau bisa membentuk kekuatan pasukanmu di sana. Dengan ini saya nobatkan Raden Husin Diauddin menjadi Sultan Palembang dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin. Dengan ini resmi menggantikan dan melengsarkan Sultan Mahmud Badaruddin II. Congratulations, Your Majesty. Salah satu keputusan yang tepat. Terima kasih. Semoga Pulau Bangka cukup bagimu. We're also thankful. Sepertinya kedudukan Sultan Palembang lebih pantas untukmu. Sudah 1 tahun ini, kulo pikir setelah peristiwa pembantaian Loji di Sungai Aur itu, kita akan hidup lebih baik. Iyo, benar dugaanku. Kenapa kita semakin melekat pada Inggris? Kenapa kita semakin dakdo bebas di bedeng kita sendiri? Semenjak Palembang dipimpin oleh Sultan Najamuddin, kulo rasa beliau sangat berpihak pada mereka. Pada akhirnya wong-wong niko sama saja hanya ingin menguasai tanah kita ini. Kita rindu sultan kami sebelumnya yang memberikan rasa aman. Sultan yang dengan ilmunya memajukan kita dari segala bidang. Apa hanya kulo yang merasa bahwa Sultan Najamuddin telah berkhianat pada... Jangan keras-keras, kau tahu? Banyak tentara yang kudu kilir di Siko. Sudah, lakukan pekerjaan kita. Banyak nian yang harus dikerjakan. Iya, yang penting sekarang kita siapkan diri menjadi perempuan-perempuan pejuang yang pemberani, mekot membela tanah kelahiran kita niki. Jika kita berhasil menghancurkan Loji, suatu saat kita pasti berhasil mengusir mereka dari tanah niki. Ayo angkat barangnya ke sini. Ayo. Bantu. Iya. Berita penting. Aduh.
Apakah kalian sudah tahu? Sultan Mahmud Badarudin II telah balik ke tanah ini. Dia baru baik tiba di keraton. Alhamdulillah, tapi cak mana bisa? Sultan Kito telah melakukan perundingan muara-rawas dengan memberi kompensasi kepada Inggris sebesar $20.000. Dan akhirnya beliau menduduki lagi tahta sebagai Sultan Palembang. Apa? Subhanallah, sultanku yang soleh, sultanku yang pemberani, sultanku pembela kami semua. Iyo, bahkan untuk yang menduduki kembali hak yang miliknya pun, beliau harus membayar kepada para penjajah. Iyo, beliau telah berkorban demi bisa bersama dengan kami rakyatnya. Maka dari itu, kita harus setia membela sultan dan tanah air kita. Ayo kita ke keraton. Ayo. Kita jingok balik Sultan kita menduduki tahtanya kembali. Pasti kata masyarakat yang berkumpul di sana. Hanya dalam kurun waktu 1 bulan, Sultan Mahmud Badarudin II dilengsarkan kembali dari tahtanya. 1 tahun kemudian, pada tahun 1814, keadaan mulai berubah. Seiring berakhirnya pemerintah Raffles di Nusantara, ditandai dengan adanya Convention of London yang ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris, yang isinya Nusantara dikembalikan kepada Belanda. Akhirnya, pada tahun 1818, kekuasaan Sultan yang merupakan milik Pangeran Adipati atau Sultan Najamuddin kembali menjadi milik Sultan Mahmud Badarudin II. Yang mulia, setelah sekian lama, betapa senangnya kulo, Cingok yang mulia, berada balik di tempat yang seharusnya. Setelah tahun-tahun kemarin, tahta yang mulia, dakdo bertahan lama. Akhirnya, tobo lega, tahta itu balik padamu. Iyo, apa yang dilakukan oleh Jenderal Motinghe adalah hal yang tepat, mendamaikan awak dan Pangeran Adipati, sehingga kesultanan bisa menjadi seperti sedia kala. Aku berdamai dengan adikku. Aku melihatnya karena Adipati adalah adikku. Dia satu darah denganku. Sudah sepantasnya aku berbesar hati untuk memaafkan. Sebagaimana Nabi Yusuf yang berbesar hati memaafkan saudara-saudaranya yang telah memasukkannya ke dalam sumur. Tapi Motinghe, aku tak tahu alasan apa yang mereka rencanakan di balik perdamaian kami. Setelah pemerintah Belanda mengangkat Jenderal Motinghe sebagai komisaris Palembang, awak masih juga menaruh prasangka buruk kepada mereka yang mulia? Siapa tahu suatu saat mereka memajukan bangsa ini. Semenjak perjanjian London terjadi, Nusantara sudah diserahkan seutuhnya kepada Belanda. Kulo mencoba untuk berprasangka baik. Bangsa Belanda akan membawa dampak baik untuk kita yang mulia. Sulit untuk berprasangka baik pada seorang penjajah. Mereka hanya ingin sesuatu dari kita. Perlu kalian ingat, kerasnya penjajah itu dengan siksaan dan lembutnya penuh tipu muslihat. Saudara, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Betul kata yang mulia, kita harus tetap waspada. Jangan tergoda dengan kebaikan yang diowong lakukan. Lihatlah, para rakyat pun tak ada yang setuju
dengan apa yang dia wong perbuat, termasuk pada Jenderal Motinghe. Apakah ini ada hubungannya dengan pemberontakan rakyat yang terjadi baru-baru ini? Ya, kubiarkan mereka menuruti hati nuraninya sendiri. Perjuangan masih belum berakhir. Aku punya firasat akan ada suatu hal besar yang terjadi. Kencangkan barisan. Selama mereka masih ada, maka kita harus memperjuangkan negeri kita sampai kapanpun dari serangan-serangan tak terduga. Yang mulia, Jenderal Herman Warner Mutinghe datang ingin berbicara empat mata dengan yang mulia. Beri dia masuk. Kita lihat apa yang akan terjadi. You're good, Majestat. Das, bagaimana rasanya mendapatkan tahtamu kembali? Tidak usah berbasa-basi. Jangan harap aku luluh dan tergoda. Caramu mendamaikan kami berdua hanyalah sebuah kebaikan yang nantinya akan menjadi bahasan ketika kami dirasa sudah mulai kurang ajar pada kalian. Betul? Atau menjadi salah satu jembatan agar bisa melancarkan segala keinginanmu? Agar kami bisa merasa berhutang budi? Sudah kujelaskan. Saya memaafkan dan menerima tahta saya kembali karena Adipati adalah adikku dan rakyatku membutuhkanku. Ternyata aku lebih tulus daripada Anda, Majestat. Pengikutmu berhasil menyerang kami di tepian sungai Musirawas. Ada apa dengan pribumi? Mengapa begitu membangkang setelah semua kebaikan kami lakukan? Oke, saya tidak akan menyerang balik kalian. Mar, saya cukup meminta kompensasi agar pihak kesultanan tidak bertikak bodoh. Saya minta Pangeran Adipati menyerahkan diri kepada pihak Belanda agar kalian tidak berani macam-macam terhadap pemerintahan Belanda. Kebaikan? Kebaikan macam apa ini Tuan Mutinghe? Perlu Anda camkan. Sedikit pun saya tidak akan menyerahkan Pangeran Adipati ke tangan kalian. Saya menerima berdamai dengannya bukan karena sebagai sultan, tapi sebagai seorang kakak kepada adiknya. Wow, that is geweldig. Oke, Sultan pun telah membangkang kepada kami. Ini seperti memaksa kami untuk memperlihatkan bagaimana kehebatan armada perang kami. Tidak perlu kan saya tunjukkan kepada engkau, Majestat? Silahkan tunjukkan di hadapan kami. Kami tidak takut sekalipun nyawa kami taruhannya. Sepertinya Anda bernyali besar, Majestat. Can speech. Yang mulia, apa yang terjadi? Bersiaplah, siagakan pasukan di benteng-benteng pertahanan. Kencangkan barisan, bangkitkan semangat para prajurit perjuangan. Pertarungan besar akan segera dimulai. Akhirnya kita menang, Sultan.
200 pasukan Belanda tidak bisa menembus benteng pertahanan di Kuto Besak. Pasukan kita akhirnya bisa memukul mundur Mutinghe dan bala tentaranya. Jangan berbahagia dulu. Tak ada kata puas untuk para penjajah. Panglima, siapkan benteng-benteng pertahanan terbaik. Saya punya firasat selepas Mutinghe mundur ke Batavia, dia membawa armada yang lebih besar dari ini. Baik, Yang Mulia. Panglima, aku rasa Belanda akan kembali melalui Sungai Musi. Mengingat daratan Palembang masih penuh dengan rawa, akan habis tenaga mereka jika menempuh jalur darat. Jadi buat benteng pertahanan yang kokoh di pintu masuk kota Palembang, yaitu di antara Pulau Kembaro dan Pelaju. Baik, Yang Mulia. Lalu buatlah pancang-pancang yang kuat dan kokoh untuk ditancapkan di dasar sungai untuk menahan majunya kapal-kapal Belanda. Dan perintahkan para masyarakat untuk membuat rakit-rakit yang kuat. Rakit itu suatu saat bisa dipergunakan para prajurit untuk menyerang kapal dari belakang. Kita harus buat mereka menyerah sebelum menapakkan kakinya di daratan Palembang. Yang Mulia, kapal-kapal Belanda sudah memasuki perairan kita dan mereka terjebak di Pulau Kembaro dan Pelaju. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kepung mereka. Pergunakan rakit untuk para prajurit menyerang mereka dari belakang. Lumpuhkan mereka sebelum mereka menginjakan kakinya di daratan. Baik, Yang Mulia. Betul semua prediksi Yang Mulia. Kembalinya Mutinghe dari Batavia, dia membawa pasukan yang lebih besar. Jika strategi kita tidak matang, dipastikan kita akan mengalami kekalahan. Dan kita juga berhasil membangun benteng-benteng pertahanan baru dengan tepat waktu, membantu pertahanan kita menjadi lebih kuat. Perang belum berakhir. Kita harus siap sedia. Terima kasih atas kesetiaan kalian terhadap tanah air kita tercinta. Sudah banyak tenaga dan pikiran yang terkuras. Bahkan semenjak itu, kalian tidak pernah tertidur pulas dan selalu terjaga. Sudah menjadi tanggung jawab kita Yang Mulia untuk membela tanah air kita. Tapi seperti yang sudah kalian ketahui,
Kedua belah pihak sudah sepakat selama bulan Ramadan ini melakukan gencatan senjata. Dan tidak ada penyerangan di hari Jumat untuk Muslim, dan begitu pula Minggu untuk Kristiani. Kita bisa fokus beribadah sambil beristirahat memulihkan tenaga dan kesehatan tubuh. Perintahkan para pasukan untuk berfokus pada ibadah dan kesehatan mereka. Baik, Yang Mulia. Kau sekarang mempercayai kesepakatan yang diberikan mereka? Ya, aku akan memberinya kesempatan. Mungkin mereka semena-mena terhadap kita. Tapi aku yakin mereka masih punya rasa takut pada Tuhan mereka dan tidak akan menodai hari suci. Apalagi bukan hanya untuk umat Muslim, tapi juga untuk mereka umat Kristiani yang beribadah di hari Minggu. Panglima, lakukan penjagaan secara bergiliran di sekitar rumah penduduk. Siap, Yang Mulia. Ayo kita sahur, berikan niki kepada para prajurit yang berjaga. Jangan lupa minumnya. Zailek Sultan, aku akan memberimu pilihan. Kamu bisa lihat di sana, bendera kami telah berkibar di tanah ini. Kekalahanmu tercatat hari ini, wahai Sultan Mahmud Badaruddin II. Mar, aku tidak akan menjatuhkan harga dirimu dengan menjadikanmu tawanan perang yang membusuk di penjara. Cukup kau jadikan Kesultanan Palembang Darussalam tunduk pada pemerintahan Belanda. Al-Snai, kami akan menyeretmu ke dalam kapal yang telah kami persiapkan. And bersedialah menerima hukuman sebagai seorang pembangkang di daerah pengasingan. Does who my state?
Aku masih teringat tentang Mutinghe. Dia bilang padaku jika kekalahanku tercatat di hari itu. Aku memang kalah di hari itu. Aku tidak bisa mempertahankan tanah Palembangku. Tapi kekalahan yang seperti apa? Dan kemenangan seperti apa? Tidak ada kemenangan, yang ada hanyalah pembantaian. Aku tidak kalah. Aku mengantongi kemenanganku di balik sakuku. Aku menyimpannya baik-baik di balik tirai-tirai bilik pengasingan ini. Kemenangan tertinggi justru didapatkan oleh para syuhada yang saat itu tewas dibantai di sepertiga malam. Kejadian itu di hari Minggu, tepat hari suci mereka dan kami yang sedang berpuasa. Aku pikir mereka masih punya rasa takut pada Tuhannya. Tapi aku salah. Mereka dibutakan oleh hawa nafsu. Sudah menjadi tabiat penjajah. Jahatnya membantai dan lembutnya penuh tipu muslihat. Mereka tidak akan pernah puas dan jera sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, seperti inilah. Setelah berlayar dari Palembang ke Batavia, kapal yang membawaku berlanjut ke arah timur Nusantara dan sampailah di daerah ini. Mereka menyebutnya Ternate. Tempat ini asing bagiku. Tak jarang, aku sangat merindukan Palembangku. Tempat ini indah, tapi belum mampu mengobati rinduku. Aku harus berdamai dengan tempat ini, karena tempat ini menjadi tempatku menghabiskan sisa hidupku. Akan kubuat tempat ini menjadi Palembang kecil, agar rinduku sedikit terobati, karena tempat ini lebih aku sukai daripada aku harus tunduk kepada mereka. Kita akan menang, hanya saja belum selesai. Entah butuh berapa tahun lagi, berapa puluh, atau mungkin berapa ratus tahun lagi. Mengingat Belanda masih terus meluaskan kekuasaannya dan mengibarkan benderanya di mana-mana. Tapi aku yakin, kita pasti akan menang. Karena Allah tidak akan berpihak pada penjajah. Suatu saat, penjajahan akan dihapuskan. Suatu saat nanti Nusantara akan bersatu dalam satu kedaulatan. Tanah Nusantara akan dibebaskan dari tangan penjajah oleh para pejuang yang tangguh. Pemerintahan para penjajah akan runtuh diserang dari segala arah dengan berbagai cara. Dan Nusantara akan dipimpin oleh orang-orang yang cerdas. Kelak, Nusantara akan dijaga oleh pasukan-pasukan yang terlatih di darat dan di lautan. Pasukan yang berani membela tanah airnya dengan segenap jiwa raga. Dengan peralatan perang yang lebih baik dan sempurna. Menjadi pasukan yang dirahmati Allah, yang setiap barisannya bersinar di medan perang. Setiap derap langkahnya diberkahi Allah sehingga ditakuti oleh musuh. Selalu ada ridho Allah dalam keletihan raganya. Saat tenaganya habis dan matanya yang terus terjaga dan sedikit beristirahat. Dan juga setiap perjuangannya diiringi doa dan restu dari leluhur pahlawan terdahulunya. Karena ini yang benar-benar diinginkan kami. Nusantara terbebas dari kejamnya penjajahan dan dijaga dengan baik. Dan saat tiba masa itu, saat mereka bertempur untuk menjaga Nusantara, aku pun akan datang untuk memberi restu kepada mereka dalam bentuk energi semangat yang membara. Mungkin sebentar lagi ragaku akan mati, tapi jiwaku dan para pejuang lainnya akan membersamai mereka di setiap langkahnya. Pak Kiai, sudah masuk sholat maghrib. Para jemaah sudah siap. Baik, ayo kita ke masjid. Mari Pak Kiai.